Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana peran media digital dalam transformasi bisnis, terutama dalam perspektif komunikasi organisasi. Atau kita juga bisa mendiskusikan bagaimana digital communication for the business. Jadi bagaimana penerapan media digital di dalam efektivitas atau mengefisiensikan bisnis. Dan ini sangat bermanfaat bukan hanya dalam perspektif korporat, dalam hal ini adalah perusahaan yang berskala besar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk startup ataupun UMKM dalam skala kecil. Kita ketahui bahwa media digital itu sangat mendominasi saat ini, di mana perannya itu sangat signifikan, di mana media digital ataupun komunikasi digital itu memiliki peran, ya bisa dikatakan 80%, mungkin 50% dalam mengefektifkan ataupun menjalankan suatu bisnis. Kita tahu mulai dari marketing, gitu kan. Sekarang udah ada digital marketing communication, CMC. Kemudian dalam hal HR, dalam human resource development, media digital juga menjadi sebuah platform gitu kan, sebagai sebuah cara untuk mengefektifkan atau mengefisienkan kerja para sumber daya manusia di dalam suatu korporasi ataupun dalam bisnis ataupun dalam suatu organisasi. Ini menunjukkan bahwa media digital sangat penting. Selain itu, media digital juga bisa mendukung pola investasi. Sekarang kita tahu di mana perbankan sudah menggunakan digitalisasi. Kita juga semua tahu bahwa birokrasi penerapan e-government itu juga menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan di seluruh masyarakat, hingga proses kedepannya dalam perizinan dan lain sebagainya itu akan menjadi semua mudah. Walaupun kenyataannya di Indonesia belum itu terjadi secara maksimal, tetapi mungkin di beberapa negara lain seperti di Singapura ataupun di beberapa negara maju, digitalisasi dalam birokrasi khususnya investasi itu sudah menjadi sangat masif. Salah satu elemen penting yang diterapkan di dalam bisnis atau komunikasi bisnis itu adalah SEO. Kita mendiskusikan pertama tentang SEO. Apa itu SEO? SEO itu adalah Search Engine Optimization is mechanism which a website or web page improve maximum to frequency quantity organic traffic from search engine. Jadi tujuan utama SEO adalah bagaimana suatu branding itu muncul di halaman utama Google. Jadi ada first page ya. Ada first page di Google. Ketika suatu brand teman-teman atau brand klien itu berada di halaman satu page pencarian gitu kan, maka itu dikatakan brand Anda sukses. Seperti teman-teman bisa misalnya personal branding, search saja Andika Hendra Mustaqim, maka yang akan muncul itu yang pertama apa? Mungkin LinkedIn, mungkin web blog saya, ataupun YouTube saya, ataupun akun Instagram saya. Itu menunjukkan bagaimana kekuatan nama sebuah brand itu muncul di halaman pertama. Ketika kita mencari suatu contoh yang paling gampang, mencari mobil listrik, maka yang akan muncul di first page-nya itu apa? Bisa saja Hyundai. Hyundai memiliki Ioniq 5 gitu kan. Kemudian bisa saja di situ ada Wuling. Wuling memiliki beberapa produk mobil listrik dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kita mencari produk tertentu, maka yang muncul di halaman pertama itu adalah merupakan branding nomor satu. Jadi SEO. Jadi aspek utama dari SEO knowledge adalah Google. Dia muncul bagaimana frekuensi sebuah page, sebuah blog, sebuah web itu muncul di halaman pertama. Inilah pentingnya media digital. Jadi penguasaan SEO itu menjadi sangat penting bagi para pengelola web ataupun pengelola media sosial ataupun bagi entrepreneur. Kenapa Google itu menjadi dominan? Karena Google adalah first search engine, ya kan? Dia adalah search engine pertama, ya kan? Bukan pertama, tapi yang terkuat engine. Jadi ketika orang mencari sesuatu, misalnya akan mencari kampus terbaik, ya kan? Akan mencari misalnya beras terbaik, maka itu yang muncul di dalam satu, maka itu ada
adalah mereka yang dianggap memiliki SEO terbaik. Apa cara clue-nya itu bisa menaklukkan SEO? Yang pertama itu adalah masalah frekuensi. Ini kan, to maximize frekuensi. Jadi frekuensinya seberapa sering? Ketika sebuah blog, ketika sebuah perusahaan Anda memiliki website dan di situ jarang diupload, ya kan, konten-kontennya, jarang ada artikel-artikelnya, jarang ada berita yang ditampilkan, jarang ada informasi yang ditampilkan, maka kemungkinan akan masuk dalam first page in Google itu akan semakin sedikit. Untuk itu frekuensi tampilan suatu informasi di dalam suatu web itu semakin banyak. Berapa idealnya? Beridealnya tentunya tidak ada yang kata ideal, bisa saja 10, bisa saja 5, bisa. Tapi ketika frekuensi itu menjadi semakin banyak, itu akan semakin bagus. Karena itu berkaitan dengan quantity, ya kan? SEO untuk mengalahkan SEO, hal yang utama itu kuantitas. Ketika kuantitas suatu web itu memiliki banyak konten, maka kemungkinan akan masuk dalam first page di Google akan 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 apa? Akan lebih dominan masuk ke first page. Karena ini berkaitan bagaimana frekuensi dan quantity itu semakin berseimbang. Jadi kita tidak mengherankan ketika event apapun, event organisasi, event perusahaan, bukan hanya sekedar launching, acara syukuran, acara apa, itu kan dibuatkan sebuah rilis, dibuatkan sebuah berita, kemudian ditampilkan di page tersebut. Ini menunjukkan bagaimana peran informasi itu kan menjadi suatu hal yang sangat signifikan dalam meningkatkan SEO. Ya. Apa itu SEO yang efektif? SEO is more likely to appear higher result page on search engine. Jadi ketika semakin sering, semakin tinggi atau semakin terdepan dalam pencarian suatu search engine optimization, maka di situ akan menunjukkan bahwa kualitas SEO-nya itu menjadi sangat baik. Selain Google, SEO itu akan menentukan apa di dalam web? SEO itu dari frekuensi dan kuantitas, itu akan menentukan yang pertama itu adalah eksistensi. Ya. Eksistensi sebuah brand itu muncul ketika dia memiliki website. Dia ada di first page di suatu Google. Jadi eksis, bisnis itu eksis. Ketika Anda mencari sebuah PT, ya kan, sebuah perusahaan, tetapi di situ tidak memiliki website, maka akan dipertanyakan eksistensinya. Ini beneran apa tidak? Gitu loh. Akan menjadi seperti itu kan saat ini. Sama seperti ketika mungkin di media sosial, itu dia tidak memiliki media sosial, itu apakah ini legal, apakah ini memang ada atau tidak. Eksistensi sekarang sebuah perusahaan itu bukan memiliki kantor yang bagus, memiliki gedung yang tinggi, menjulang, dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia memiliki kualitas SEO yang bagus karena menunjukkan eksistensi yang bagus. Bahwa perusahaan itu memang ada, bukan mengada-ngada. Kemudian selain eksistensi, yang paling penting SEO itu membangun reputasi. Kenapa SEO itu sangat penting dalam membangun reputasi? Karena Search of Engine Optimization itu menunjukkan bagaimana perusahaan itu bukan sekedar ada, tapi dia membangun sebuah branding. Bahwa dia itu upaya untuk menunjukkan brand awareness kepada masyarakat, kepada customer, kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, kepada investor, kepada pemerintah yang mungkin untuk mengecek pajak dan lain sebagainya. Dengan reputasi yang terjaga, reputasi yang selalu tampil di media, selalu tampil di website itu menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut tampil di media digital yang efektif. Tidak kalah penting bagaimana frekuensi, quantity dalam search engine optimization itu juga menentukan expand. Ya kan? Kita tahu bagaimana banyak perusahaan tidak hanya menggunakan bahasa Inggris di dalam webnya, tetapi bisa saja dia menggunakan 3 bahasa Inggris, kemudian bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa lainnya, bahasa asing, gitu kan.
dengan expand untuk menarik investor lain, untuk mengekspan mengekspan apa namanya, mengekspan ke negara lain dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui misalnya dari Toyota jadi perusahaan biasa kemudian berkembang jadi perusahaan multinasional seperti Indonesia mungkin Bank Indonesia yang tadinya hanya ada di Indonesia Bank BRI ataupun BNI yang ada di Indonesia tapi bisa membuka cabang di beberapa negara seperti Singapura, kemudian di Hong Kong ataupun di Arab Saudi ataupun di Tokyo dan lain sebagainya menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan itu mengekspans melalui media digitalnya. Selain tadi kita membahas tentang search engine optimization, maka selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana media digital itu juga sangat berpengaruh kepada social media expertise. Kita ketahui bahwa salah satu faktor media digital yang online selain Google, selain web, itu adalah sosial media, sosmed. Sama, konsepnya sama dengan seperti CEO, bagaimana sebuah perusahaan, sebuah corporate, sebuah organisasi itu hadir di media sosial ini seperti di ungkapan Shah Indonesia. Suitabilitas are skill to set to act as one of the role of enactment. Consequence social media task should be use predictor of role enactment. Jadi di mana kemampuan seseorang dalam pengelolaan media digital di dalam sebuah korporasi itu bagaimana untuk meningkatkan peran. Ini peran. Jadi bisnis itu perannya itu kan selalu untuk ekspansi, untuk mencari keuntungan, untuk bisa mampu menggaji karyawan, untuk memasarkan produk dan lain sebagainya. Jadi media sosial itu bukan hanya sekedar alat promosi semata, alat branding semata, tetapi media sosial itu juga bisa memiliki peran untuk jangka panjang. Bagaimana suatu perusahaan atau suatu produk dengan berbagai perusahaan dengan berbagai macam produknya itu bukan saja dikenal oleh masyarakat, tetapi bisa mempengaruhi behavior. Jadi dia human behavior. Tujuan utama dari sosial media adalah bagaimana suatu produk ataupun suatu korporat itu melekat pada human behavior. Contohnya yang paling gampang ketika Anda lari, Anda menggunakan sepatu apa? Anda menggunakan identik dengan sepatu New Balance, ya kan? Ketika Anda menggunakan sepatu New Balance itu menjadi behavior Anda tidak mau lari ketika Anda tidak menggunakan sepatu New Balance, maka itu menjadi mempengaruhi human behavior. Hal yang sama ketika Anda juga misalnya seorang pelari terbiasa menggunakan Nike ataupun Adidas. Ketika Anda tidak lari dengan menggunakan sepatu itu, maka muncul ketidaknyamanan kepada kaki, kepada bisa kram dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa human behavior itu sangat dipengaruhi oleh suatu produk dan itu menunjukkan bahwa produk tersebut akan sukses. Sama ketika Anda akan menggunakan minyak wangi, gitu kan. Ketika minyak wangi itu ditampilkan ataupun diposting di suatu media sosial dan mempengaruhi Anda dan ternyata Anda coba enak dan Anda tidak mau pergi tanpa menggunakan minyak wangi tersebut karena Anda tidak percaya diri, ini menunjukkan bahwa peran sosial media itu bisa mengubah human behavior human behavior manusia itu sendiri. Ketika sudah menjadi human behavior ataupun customer behavior, maka bukan lagi awareness lagi di situ, tetapi brand itu sudah menjadi identitas. Apakah ini menjadi suatu hal kemustahilan atau menjadi suatu hal yang sangat penting? Ya jelas, karena ketika suatu brand itu dikenalkan dengan suatu identitas, misalnya identitas pelari, identitas kita bahas saja Iker. Iker itu identik dengan orang yang suka bergunung, ya kan, mountain hiking. Tetapi ketika banyak orang itu mengidentikan sebagai seorang pegunung dengan menggunakan produk-produk Iker. Tetapi sekarang trennya ketika banyak orang bukan lagi seorang misalnya kayak saya bukan seorang
orang yang suka mendaki gunung, bukan seorang petualangan gitu. Tetapi tas saya eager, banyak produk-produk saya eager. Karena apa? Saya mengidentikan bahwa saya adalah seorang petualang. Petualang bukan hanya yang mendaki alam, mendaki gunung, tetapi petualang dalam kehidupan dan lain sebagainya. Itulah bagaimana media itu menjadi suatu hal yang sangat sangat signifikan berkaitan dengan bisnis ataupun berkaitan dengan media sosial. Selain identity, kita ketahui bahwa sosial media itu juga mempengaruhi persepsi. Perception. Apa itu persepsi? Persepsi adalah pola pikir yang ada di dalam manusia, bagaimana dia mengidentifikasi, bagaimana dia mendefinisikan sesuatu, bagaimana dia melihat sesuatu, bagaimana dia berpikir tentang sesuatu ataupun tentang apapun, dan itu menunjukkan bagaimana dia nantinya ujung-ujungnya akan bersikap ataupun berperilaku. Ini kan korelasinya persepsi itu dengan human behavior. Cuma ketika human behavior itu sudah dalam bentuk aksi nyata, tapi persepsi itu hanya masih di dalam otak. Persepsi ini akan menimbulkan opini. Kalau di dalam politik itu disebutnya dengan public opinion, opini publik itu biasanya diidentikan dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei atau lembaga independen dan lain sebagainya. Tapi opini ini bisa menjadi suatu kekuatan untuk merubah mainstream. Hal yang sama itu ketika misalnya suatu produk gitu kan ya. Suatu produk diklaim itu merupakan air yang sehat misalnya. Air yang sehat, tetapi ketika air kemasan tersebut ternyata itu hasilnya itu diolah dari sungai misalnya, yang di situ banyak kotoran manusia, banyak kotoran hewan, kemudian banyak sampah dan lain sebagainya. Misal ya, ini misal saja, ternyata itu produk itu mengandung banyak bakteri, iya kan? Maka orang dan itu menjadi suatu konten di media sosial itu disebarkan dan itu ada buktinya, bukti nyata dari video dan klaim ataupun pernyataan ini menunjukkan bagaimana, iya kan? Suatu persepsi akan muncul di masyarakat. Suatu persepsi atau suatu menghasilkan opini nanti akan menghasilkan suatu stigma. Oh, ternyata produk itu air itu ternyata tidak sehat. Jadi ada stigma. Ketika stigma itu sudah mencoreng suatu brand, maka itu akan menjadi suatu percakapan. Di sini ada suatu media sosial itu akan memunculkan suatu conversation, ya kan? Dia akan memunculkan suatu percakapan di media sosial dan nantinya ada muncul suatu opini negatif karena di situ ada pertautan. Dan inilah yang menjadi sangat penting, di mana percakapan kolom komentar di media sosial dan lain sebagainya itu akan membuktikan bagaimana suatu ujung-ujungnya suatu branding atau suatu produk itu akan memiliki kualitas yang baik atau tidak. Saya kira sampai di sini dulu penjelasan tentang bagaimana seluk-beluk media digital dalam pengembangan bisnis ataupun dalam komunikasi bisnis ditinjau dari suatu pendekatan berbasis search engine optimization sama social media enterprise. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan kasih di kolom komentar atau bisa kirim di email yang ada di bio. Gitu. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih bersama saya Dr. Andika Enter Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.